Baik. Nah, ini judulnya adalah melihat karya visual, gitu ya. Jadi di sekitar kita itu hampir semua karya visual karena visual itu jauh lebih cepat daripada kata-kata, gitu katanya gitu ya. Jadi a picture more than thousand word, gitu ya. Jadi melihat karya visual itu karena kenapa? Karya visual itu lebih cepat diterima oleh audiens. Nah, ini selanjutnya adalah nah ini karya visual yang paling sering kita cari kalau kita ke mall, gitu ya. Nah, ini ini desain ini ya. Nah, ini kaitannya dengan interior bangunan, selalu terkait dengan interior bangunan karena di situ ada sarana utilitas yang namanya toilet. Jadi kalau orang masuk ke mall itu selalu mencari ini, ya. Nah, yang di eh, ini namanya ini tanda ini disebut piktogram, penyederhanaan untuk merujuk ke bentuk aslinya. Nah, di sini kelihatan bahwa gender ya, karena tidak bisa bareng-bareng gitu ya. Jadi toilet laki dan perempuan itu tidak mungkin bareng-bareng, jadi selalu dipisah. Maka dibuat suatu piktogram. Ya, piktogram itu gambar yang disederhanakan untuk merujuk ke yang aslinya. Nah, yang paling kiri adalah model internasional. Yang paling kiri ya, yang paling kiri ini adalah model internasional. Ya, Hmm? yang tengah dan kanan kanan atas, tengah dan kanan atas itu Hah? adalah untuk daerah Arab ya. Emang ngomong. Karena di sana itu baik. Maaf Pak, Didit ke-mute Pak ini Pak. Oh oke, okay. Ya ya ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi yang tadi karya visual yang paling sering dicari pada waktu berjalan-jalan di mall itu adalah tanda ini ya, namanya piktogram. Jadi piktogram ini adalah penyederhanaan dari suatu gambar untuk merujuk kepada bentuk aslinya, yaitu di sini gender ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, yang kiri atas ini adalah internasional, model internasional, jelas ya. Pakai celana, yang perempuannya, yang lakinya pakai celana, yang perempuannya pakai rok, yang disable itu pakai kursi roda, gitu ya. Tapi gambarnya sangat disederhanakan, makanya disebut piktogram. Nah, yang di tengah ini, nah ini berbeda. Nah, ini untuk daerah khusus di Arab ya. Jadi di sini piktogram itu sangat dipengaruhi oleh daerahnya. Nah, di sana itu baik laki-laki maupun perempuan pakaiannya mirip ya. Nah, seperti rok gitu ya. Nah, yang membedakan adalah jenggotnya gitu. Nah, ini juga begitu ya. Toilet itu adalah membedakan di situ. Jadi kalau misalnya sedang umroh apa segala macam, nggak ada tandanya seperti ini, tandanya seperti ini. Nah, ini ada signage yang apa kreatif gitu ya, dibikin-bikin sehingga perbedaannya itu semakin sedikit sehingga orang itu bisa nyasar gitu ya masuknya. Ini kan hanya membalikkan segitiga aja. Nah, gitu. Nah, yang ini, nah ini sudah ada tiga nih gendernya ini, ya. Yang mungkin ada di negara-negara tertentu. Nggak tahu tuh bentuk klosetnya seperti apa gitu. Saya belum bisa membayangkan. Ya, ini salah satu karya visual. Ya. Nah, karya visual berikutnya adalah coba. Nah, ini saya dulu bekerja 20 tahun menangani pameran, ya. Nah, dari tahun 1983 sampai tahun 2003. Di sini saya belajar display, belajar eye level untuk naruh gambar, belajar lighting, layout, flow, zoning, gitu ya, dan jenis konstruksi. Nah, ada konstruksi yang mahal seperti yang bawah ini ya. Nah, ini untuk pabrik-pabrik yang mahal, gitu ya, Mercedes, gitu, perusahaan-perusahaan yang besar. Bisa karena ini apa namanya tailor made ya, dibikin khusus. Setelah pameran itu ya sudah selesai bahannya dibuang. Tapi kalau yang di atas ini namanya oktanorm. Oktanorm sistem itu untuk pameran itu bahannya disewa seperti tiang-tiang gitu. Segi okta ya. Nah, itu bisa dipasang menurut sudutnya, tingginya bisa diatur. Nah, ini dipajang di situ, di lightingnya segala macam bisa dipasang. Selesai pameran, semuanya itu dikumpulin lagi, masuk lagi ke kotak gitu. Jadi ini biayanya lebih murah.
Nah, ini ada persoalannya, ada three side open, ada two side open, ada one side open. Nah, di sini ada zoning di mana tempat naruh barang, di mana tempat ketemu dengan customer, di mana tempat display, di mana tempat nonton video, di mana tempat ngobrol. Nah, ini perlu di zoningnya yang pada waktu itu di desain grafis tidak diajarkan karena pekerjaan seperti ini ya terpaksa belajar. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini senengannya Bu Tias ini ya. Nah, ini ada apa namanya? Poster musik dan sampul kaset. Nah, mungkin zamannya ini zaman dulu ya. Zaman dan teknologi itu mempengaruhi karya visual. Nah, yang paling kiri atas ini Jimi Hendrix ya. Jimi Hendrix itu pada waktu itu ada yang namanya aliran psychedelic ya. Aliran psychedelic itu warna-warnanya itu seperti itu ya, warna-warna luar biasa gitu ya. Yang dipengaruhi oleh mimpi karena marijuana waktu itu ya. Nah, itu sekitar tahun 60-an ada slogan yang paling terkenal apa namanya oleh The Beatles pada waktu itu John Lennon itu karena perang Vietnam ya. Jadi di Amerika itu muncul satu gerakan gitu, make love not war gitu. Kemudian, nah ini musik yang pada waktu itu terkenal di Inggris itu ada Led Zeppelin, kalau di Amerika itu adalah Grand Funk. Nah, gondrong gitu ya, apa musiknya teriak-teriak gitu. Nah, itu sangat disukai oleh generasi muda pada waktu itu tahun 70-an gitu, termasuk saya pada waktu itu. Nah, kemudian yang paling kanan ini Pink Floyd. Ini memerlukan suasana khusus karena ini lagu-lagu yang memerlukan perenungan. Ini musik Inggris. Nah, kemudian di bawahnya ini Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih. Nah, ini Raja Dangdut, Raja dan Ratu Dangdut pada waktu itu. Ya, nah di sini kelihatan bahwa fotonya itu pakai foto blitz itu aja. Jadi blitz yang ada di kamera, di foto frontal, maka kelihatan gitu ya, mukanya itu flat gitu karena blitznya itu langsung dari depan. Nah, kemudian yang sebelahnya ini Betaria Sonata, ini Hati yang Luka. Sampai sekarang masih sering diputar di bass gitu ya. Nah, ini sudah mulai pakai pengaturan cahaya. Jadi lampunya itu sudah ada dari kiri, dari kanan, gitu, tidak frontal dari depan. Nah, ini yang terakhir yang sekarang ini Yura ini tahun 2023 sudah mulai pakai mungkin ini pakai Photoshop atau bahkan pakai AI gitu ya bagaimana menyusun visualnya. Nah, itu tadi semua adalah karya-karya visual itu yang semua itu dipengaruhi oleh zaman, dipengaruhi oleh teknologi dan juga dipengaruhi oleh pengadaan dana pada waktu membuatnya. Baik, saya teruskan. Nah, ini paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ini ada yang kita diajarin dari dulu. Kalau nggak ngitung tuh namanya bukan penelitian. Jadi yang namanya penelitian itu harus menyebarkan kuesioner. Kalau tidak menyebarkan kuesioner namanya bukan penelitian, gitu ya. Jadi berarti dihitung, gitu ya. Nanti ada rumusnya, gitu ya. Rumusnya ini apa? Persentasenya berapa, macam gitu. Nah, di sini kerjaannya adalah membuktikan hipotesis. Nah, membuktikan hipotesis ada softwarenya namanya SPSS. Nah, ini sifatnya linear untuk pembuktian. Ya, contohnya, gitu ya. Pengaruh biasanya ini pakai pengaruh nih biasanya. Judulnya pakai pengaruh. Pengaruh pemasangan iklan terhadap volume penjualan. Nah, ada pengaruhnya. Jadi pemasangan iklan ada variabelnya, volume penjualan ada variabelnya. Pengaruh pemasangan lampu terhadap pencurian, gitu ya. Nah, ini ada, jadi ada pengaruhnya. Karena di situ dihitung berapa lampu, malingnya ada berapa, gitu ya. Nah, kemudian yang kanan itu ilmu sosial. Nah, kebanyakan dari apa ilmu seni rupa desain itu selalu diajarinnya adalah kualitatif deskriptif gitu ya. Jadi semua mahasiswa itu menuliskannya adalah kualitatif deskriptif. Modalnya adalah wawancara. Ya, modalnya adalah wawancara. Apabila dilihat dari lebih mendalam lagi kualitatif deskriptif itu ada buku yang terkenal namanya Creswell gitu ya. Karangannya Creswell. Nah, di situ yang paling terkenal adalah fenomenologi. Fenomenologi itu syaratnya itu harus mewawancara 25 orang. Nah, masih mendingan lah. Ada yang namanya grounded theory. Grounded theory itu harus mewawancara 60 orang. Gitu ya. Nah, ini waduh
ngeri amat ini ya, banyak sekali. Nah, didapatkan snowball data. Kenapa snowball sampling? Jadi snowball data. Nah, di sini pekerjaannya adalah menginterpretasi ya. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman. Sedangkan kita di tengah itu adalah ilmu desain. Utamanya adalah visual, gitu ya. Utamanya adalah visual. Nah, dalam ilmu desain yang utama adalah visual karena berdasarkan visual, arsitek bisa merancang dan tukang bisa bekerja. Coba kebayang nggak ada visualnya, bagaimana tukang bisa bekerja, gitu ya. Jadi selalu pengamatan visual yang menjadi yang utama. Ya. Nah, di sini karena kita bekerja dengan gambar, maka trial dan error bukan pada bangunannya, tapi pada gambar. Wah, ininya kepanjangan, ya, overstacknya kepanjangan, dipotong aja. Kalau bangunannya udah jadi itu digergaji nanti ya. Tapi kalau gambar kan tinggal berubah ya. Apalagi sekarang sudah nggak pakai mutoh ya. Kalau dulu pakai mutoh atau kulman gitu ya. Sekarang itu pakai SketchUp ya, atau apa itu namanya, macam ya AutoCAD gitu ya. Nah, tinggal motong aja itu di gambarnya. Nanti tukangnya bekerja berdasarkan gambar. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang saya temukan pada waktu kebingungan pada waktu disertasi apa yang cocok gitu ya. Karena dalam karya visual itu, ya, karya visual itu diamati, dibandingkan, Udah mau pulang nih Bapak. dinilai, dan diinterpretasikan. Nah, tentunya interpretasinya semua itu menilainya menggunakan teori ya. Kalau tidak menggunakan teori itu namanya subjektif ya, pribadi gitu. Jadi selalu ada teori sebagai latar belakang untuk menganalisis. Nah, di antaranya pengamatan visual yang paling terkenal itu, nah, itu adalah semiotika visual. Ya, wah, saya belajar semiotika itu tahun 1983. Waktu itu ada dosen saya baru datang dari Perancis gitu. Beliau itu ininya apa, muridnya Ferdinand de Saussure yang ngajarin ke saya. Waduh, saya nggak ngerti waktu itu. Wah, gimana ya? Itu tahun 1983. Nah, tahun 90-an atau 80 90-an baru itu semiotika meledak ya. Nah, semiotika itu adalah penilaian terhadap karya tanpa Ya, Pak Gubernur memperhitungkan itu pembuatnya, Pak gitu ya. Gubernur, Pak biasa Pak Jadi Aptek, Pak dalam Giri. hal ini, maaf ada suara ya. Jadi dalam hal ini dianggap pembuatnya itu sudah tidak ada, gitu. The author is dead, gitu ya. Nah, itu kan menjadi agak semena-mena gitu ya kalau kalau kita menilai suatu gambar berdasarkan dari diri kita sendiri, berdasarkan penilaian kita. Maka untuk cross check dilakukan wawancara kepada aspek pembuat ya, yaitu desainer atau pemangku kepentingan gitu, atau yang berkepentingan untuk menciptakan si karya itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan konsep pemikiran, untuk mendapatkan pandangan, untuk mendapatkan kebijakan apa saja yang dilakukan, yang di apa? Dibuat. Eh, ada suara-suara, mohon tolong. Ya, baik. Kemudian yang setelah dari pengamatan visual itu kita mendapatkan hasil, ya. Jadi pengamatan kita setelah membandingkan, setelah menilai berdasarkan interpretasi kita, gitu, sebagai pengamat, gitu, maka hasilnya itu di cross check, gitu ya, di cross check bener nggak kayak gini. Jangan-jangan saya semena-mena, gitu ya. Nah, maka kita tanya kepada pembuatnya. Itu aspek membuat itu bisa diwakili oleh desainer gitu, atau desainer yang membuat desain itu, atau desainer yang mengerti, yang paham tentang pembuatan karya itu. Yaitu dilakukan wawancara, dan wawancaranya adalah wawancara mendalam ya, deep interview. Nah, kita sudah cross check. Nah, kita mendapatkan suatu apa namanya, suatu rangkuman, suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan kita pakai untuk merancang. Akan kita pakai untuk merancang. Nah, kita merancang untuk siapa? Kita merancang itu adalah kepada user ya, kepada pengguna, kepada pemirsa. Nah, untuk pengguna itu kita harus apa namanya? Harus tahu ya, karena kita merancang bukan bukan buat kita sendiri ya. Kita merancang bukan buat kita sendiri, kita merancang itu untuk pengguna. Nah,
Karena tujuan penelitian desain itu untuk solusi, ya, bukan sekedar pemahaman atau pembuktian saja, gitu. Sehingga eh, untuk menjaring selera konsumen yang banyak itu tidak mungkin kita wawancara satu persatu. Maka dari kuesioner untuk menjaring wawancara itu kita menggunakan kuesioner. Kuesionernya jangan yang rumit ya, yang gampang aja, sifatnya itu polling, gitu ya. Nah, ada satu pengukuran selain pengukuran itu bersifat apa namanya eh, bersifat penghitungan. Ini ada pengukuran yang bersifat ini apa namanya semantik diferensial, ya. Jadi itu ada dua kutub yang berlawanan. Nah, misalnya apa? Sedih dan bahagia. Apabila Anda melihat ini, Anda sedih atau bahagia. Nah, itu kita kasih ini apa? Kita kasih 7 poin ya. Kenapa kok 7? Nah, karena aturannya 7 gitu di semantik diferensial itu. Atau polling itu mudah. Seperti orang main biliar gitu ya. 1, 2, 3, 4, coret, 5 gitu. Nah, seperti itu. Yang iya berapa, yang tidak berapa. Sehingga kita tahu paling tidak dari konsumen atau user itu kita tahu selera mereka itu maunya mereka itu seperti apa. Contohnya, apakah mereka memerlukan WC jongkok atau duduk? Nah, gitu ya. Karena ada beberapa negara, terutama di Iran, itu kebanyakan WC-nya itu jongkok. Gitu. Saya juga heran, wah ini setengah Eropa gitu ya, Asia Barat, tapi WC-nya jongkok. Nah, rupanya itu tergantung kebiasaan dari lokal setempat gitu. Nah, ini perlu ada semacam kayak apa penjaringan data gitu. Kalau tidak bisa kuesioner mungkin dari apa namanya? Dari pusat datanya ya, apa biro pusat statistiknya gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi ada 3 aspek dalam karya visual itu, yaitu aspek imaji, aspek membuat, dan aspek pemirsa. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Nah, menerapkannya itu kita bagaimana kita memilih eh, sampel. Nah, memilih sampel. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada random sampling, gitu ya. Ada juga proportional sampling. Nah, semua ada hitungannya, gitu ya. Semua ada hitungannya, baik random maupun proporsional. Nah, dalam penelitian ini cenderung kepada penelitian kualitatif, yaitu apa namanya purposive sampling. Ya. Jadi di sini purposive sampling itu prinsip dasar untuk memulai informasi yang kaya dan mendalam, ya, menjadi pedoman dalam strategi penarikan sampel. Apa yang dipilih, di mana, kapan, bergantung pada kriteria tertentu yang ditentukan oleh tujuan penelitian. Jadi purposive sampling based on criterion. Jadi sampling bertujuan dan ditentukan oleh kriterianya. Nah, berdasarkan tujuan itu maka kita menentukan kriterianya, ya. Itu ada dalam yang menemukan itu Lecomte dan Preissel tahun 1907. Saya tulis dalam buku saya tahun 2021. Nah, ini menganalisis visual yang tadi yang di atas yang pertama tadi ya, yang karya visual tadi. Jadi untuk menganalisis karya visual itu, kalau misalnya ya karya visualnya itu banyak, lebih dari 10, ada 20, ada 30, bahkan ada 100, 200 gitu. Nah, ini kita tidak bisa menjudgment gitu ya. Sekarang rumah itu terbentuk dengan fasade terbuat dari bata. Nah, dari 200 rumah yang ada, berapa yang pakai bata? Nah, kurang lebih begitu ya. Sehingga kita bisa mengeluarkan suatu statement bahwa iya, sekarang fasade itu pakai bata expose di depannya. Nah, ini juga begitu ya. Nah, kita kalau misalnya ada 200 rumah, nah ini ada misalnya atau 200 iklan gitu atau ada 200 poster gitu. Frekuensi yang paling menonjol itu apa? Nah, ini namanya visual content analysis. Visual content analysis juga bisa dihitung untuk scoring. Nah, kalau dalam apa kualitatif nggak ada itu scoring, ya. Nah, yang namanya scoring itu ada di kuantitatif.
Tapi ini kuantitatif yang bisa dipakai dalam penelitian kualitatif gitu. Nah, nanti ada contohnya ya. Nah, yang visual content analysis ini kita belum bisa memaknai ya. Belum bisa memaknai karena ini hanya menghitung frekuensi atau signifikasi ya. Signifikasi dari hasil yang kita hitung tadi. Nah, kalau ada salah satu unsur yang signifikan, maka kenapa itu kok signifikan? Nah, baru kemudian pakai cara visual analysis yang berikutnya ini, yaitu visual analysis. Di sini ada tahapan, ini mirip semiotik. Tapi kalau semiotik itu kan bahasanya susah ya. Ada tanda, petanda, penanda, waduh, sulit itu apa namanya, menerjemahkannya. Ya, ada sign, gitu ya. Nah, macam-macam gitu ya. Nah, ini visual analysis itu gampang gitu ya. Jadi kita lihat gambar, nah, kemudian kita ada tahapan-tahapannya, kemudian baru kita bisa memaknainya. Oh, ini maknanya ini ya. Nah, yang ketiga adalah visual matrix analysis. Gitu ya. Setelah kita visual content analysis, kita mendatangkan visual analysis. Nah, misalnya dari kelompok itu ada 200 item ya. Kita bagi menjadi tiga, satu, dua, tiga. Dari satu, dua, tiga itu kita bandingkan mana yang bisa kita pakai, gitu ya, mana yang cocok, gitu, yang kita bisa pakai untuk perencanaan perancangan selanjutnya, atau mana yang bisa kita gunakan, ya, untuk kita mengeluarkan statement. Nah, ini namanya visual matrix analysis. Ini dalam bahasa mudahnya sih perbandingan ya, matriks perbandingan, karena terdiri dari kolom dan baris, memunculkan dua dimensi yang berbeda, sangat berguna untuk menghasilkan seperangkat data menarik kesimpulan. Nah, buat tabel matriks ya, kotak-kotak itu, tabel ya, kemudian letakkan gambar pada row paling atas. Letakkan teori pada kolom paling kiri. Nah, harus pakai teori supaya kita tidak semena-mena. Gitu kita pakai teori. Ya. Kotak di antara keduanya diisikan dengan penilaian berdasarkan teori. Nah, contohnya, ini belum contohnya nih. Karena gini, setiap karya visual, apapun, mau itu iklan, itu poster, itu mobil, itu bangunan, apapun, yang nampaknya utuh, ternyata, gitu ya, ternyata terdiri dari beberapa komponen. Nah, di sini bisa-bisanya si arsitek atau desainernya aja mengatur komponen-komponen itu menjadi sesuatu yang baru. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kerjaannya itu mengatur komponen-komponen menjadi sesuatu yang baru. Ya, kalau dilihat dari komponennya utamanya, rumah itu pasti ada pondasinya, gitu ya. Ada dindingnya, ada atapnya, gitu ya. Nah, selalu komposisinya begitu. Bahkan ada yang dinding menyatu dengan atap, ada, gitu ya. Nah, itu seperti apa namanya, tempat menyimpan padi di Lombok itu dindingnya sama atapnya jadi satu gitu ya. Tapi di situ ada tiangnya, gitu. Tiangnya tidak. Nah, ini iklan atau karya visual itu juga begitu sebenarnya. Iklan atau karya visual itu terdiri dari komponen-komponen. Nah, ini saya menguasai iklan ya. Kalau bangunan saya kurang menguasai. Jadi iklan itu ada yang namanya headline, ya. Ada namanya ilustrasi, ada namanya teks, ya, teks yang menerangkan itu, ya. Nah, di sini eh, yang menariknya itu adalah bahwa gambar ya atau ilustrasi, di sini ilustrasi itu jauh lebih kuat daripada huruf, gitu ya. Maka dalam cover-cover majalah, dalam iklan-iklan itu selalu ditampilkan artis sebagai model iklan. Untuk apa itu kerjaannya? Untuk menarik, ya. Langsung lihat gitu ya. Wah, itu ada Agnes Monica. Agnes Monica itu adalah ini apa namanya? Fresh care untuk obat untuk mengobati leher yang sakit gitu ya atau masuk angin. Kemudian siapa? Nah, itu namanya endorse ya. Jadi bintang film atau artis yang di endorse untuk suatu produk. Nah, pasti-pastinya dibayar. Nah, itu ada hierarkinya. Mulai dari atas ya, judul, subjudul, ilustrasi, teks, produk, logo, slogan ya. Nah, ini menjadi suatu apa namanya? Suatu pakem gitu yang dibuat apabila membuat iklan itu seperti ini. Apabila membuat kursi itu seperti ini, apabila membuat bangunan seperti ini. Jadi yang saya ingin tetapkan di sini bahwa satu karya visual
baik itu bangunan ataupun iklan, itu sebenarnya terdiri dari komponen-komponen yang dikomposisikan. Baik. Nah, ini contoh dari content analysis. Ya. Content analysis. Di sini ada 3 film iklan. Ya, ini film iklannya udah agak lama ya. Yang ini film iklan Garuda, yang ini film iklan Gudang Garam, yang ini film iklan Bank Tabungan Negara (BTN). Ya, nah ini terbitnya adalah sekitar 17 Agustus. Ya, tahun 17 Agustus. Nah, di sini yang mengukur unsur nasionalisme dalam iklan. Nasionalisme itu apa sih? Nah, nasionalisme itu simbolnya adalah bendera, gitu ya. Burung Garuda, pahlawan, ya, peta Indonesia, keindahan alam, kandungan budaya lokal, kesenian lokal, ya, kebersamaan beragam suku, unsur-unsur pertahanan negara, ya, perjalanan sejarah, gestur, ya, kemudian ada menyerukan kata-kata perjuangan, menunjukkan kesetiaan, lagu dengan alat musik tradisional, lagu bertema perjuangan, lagu bertema kesetiaan dan pengabdian, efek suara baris berbaris. Nah, unsur nasionalisme itu tadi sudah kita lakukan ya. Di awal kita melakukan webinar ini sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu untuk mengikat ya, kita dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang di Sulawesi, ya, bahwa kita ini adalah Indonesia. Ya. Nah, ini kita bisa pakai scoring, ya, scoring. Nah, Garuda, ada burung Garudanya, ada ini, berapa? 8. Gudang garam unsurnya ada 10. BTN unsurnya ada 7. Jadi iklan yang nasionalismenya cukup tinggi atau cukup banyak itu adalah gudang garam di sini. Ada 10 komponen. Nah, inilah cara bekerjanya content analysis. Nah, di sini bisa misalnya diganti misalnya dengan apa? Bangunan gitu ya, atau gedung atau apa. Nah, itu unsur gedungnya apa aja? Teori tentang untuk pembentukan gedung itu apa aja? Kita mau menilai tipologi atau morfologinya. Nah, teorinya taruh di sini. Nah, sehingga nanti bisa gitu kita scoring di sini. Scoringnya berapa? Oh, ini tipologinya paling memenuhi itu yang bangunan yang ini. Nah, kita tidak bisa, oh bangunan ini kata siapa? Kata saya gitu ya. Nah, itu kurang apa namanya? Kurang ilmiah gitu ya. Tapi kalau dijelaskan seperti ini, ada ininya apa namanya? Unsur apa? Perhitungannya. Orang-orang senang hitung ya, terutama di awal bulan ya baru gajian itu senang hitung. Nah, ini yang saya lakukan pada waktu disertasi. Pada waktu disertasi itu saya mengumpulkan 400 iklan ya dari majalah dan koran yang terbit pada waktu itu. Jadi ada sekitar 15 majalah dan koran yang terbit. Ternyata ada iklan-iklan yang sama itu diterbitkan di majalah dan koran yang berlainan. Maka ini saya saring lagi. Nah, jadi kriterianya adalah iklan berukuran tertentu. Ukurannya tidak bisa terlalu kecil, bukan iklan baris ya. Iklannya itu ya kurang lebih ukurannya 15 kali 10 cm gitu ya, atau 10 kali 7 cm, itu paling kecil. Karena apa? Di situ ada gambarnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat gambarnya itu karena gambar ini adalah unsur yang paling utama. Dari 400 iklan itu terseleksi menjadi 200 ya. Dari 200 iklan itu saya melakukan content analysis. Ternyata paling banyak pada tahun itu, tahun 1950 itu, yang paling banyak adalah iklan margarin. Nggak tahu kenapa kok iklan margarin ya. Margarin itu paling tinggi, gitu ya. Nah, iklan rokok ada, tapi sangat sedikit. Ya, tidak seperti sekarang ya, yang banyak itu iklan rokok. Nah, yang kedua adalah iklan kosmetik. Ya. Nah, di sini karena saya seperti yang tadi itu nasionalisme dalam iklan misalnya gitu ya. Seperti apa gitu. Karena nasionalisme yang paling tinggi itu pada tahun 1950 itu adalah iklan itu tahun 1950 itu nasionalisme paling tinggi. Maka saya lihat di situ. Nah, di sini saya lihat ada berapa iklan dengan wanita berkebaya. Ada berapa iklan menampilkan wanita berpakaian barat. Ada berapa iklan yang pria tidak berkopiah, pria berkopiah, dan wanita berpakaian. Ternyata ada wanita berpakaian Tionghoa.
Nah, di situ kelihatan ya. Nah, di sini ada satu teori bahwa kebaya itu adalah simbol perjuangan. Pada tahun itu, tahun pra kemerdekaan itu sudah mulai ada ya pro dan kontra Belanda. Yang pro Belanda itu ke barat-baratan. Yang kontra Belanda itu menunjukkan eksistensi dirinya, yang perempuan itu dengan kebaya, yang laki-laki itu dengan berkopiah gitu. Nah, ini maka saya hitung di sini. Nah, berapa? Ternyata ada ya wanita berkebaya. Nah, di sini kalau kelihatan di sini, ini adalah wajah bintang film barat ya. Nah, kemudian dipaksakan memakai apa sanggul ala Indonesia dan kebaya ala Indonesia. Jadi wajahnya jadi agak aneh gitu ya, Indo gitu ya. Nah, ini temuan-temuan ya. Ini adalah content analysis. Nah, selanjutnya adalah visual analysis yang membedakannya dengan semiotik. Ini lebih mudah karena apa? Kita melihat gambar, kita lihat komponennya apa. Kita lihat bangunan, kita lihat komponennya apa. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu ya. Kita lihat gambar juga begitu. Ya. Menguraikan unsur visual satu persatu dari apa yang nampak cukup bernilai pada suatu karya dengan penilaian yang objektif tanpa disertai opini atau interpretasi. Jangan dibilang, wah ini pintunya seperti ini karena ini terpengaruh Belanda gitu. Belum, belum. Gitu. Sebutkan saja, di situ ada pintu, nah lebarnya sekian, tingginya sekian. Di situ ada jendela, lebarnya sekian, tingginya sekian. Warnanya begini, ininya begini. Atapnya begini, bentuknya seperti ini. Tanpa, oh ini atap Lombok, atau ini atap Bali. Belum, belum, belum. Gitu. Jadi itu deskripsi dulu dari apa yang kita lihat. Nah, tahap keduanya adalah analysis. Nah, pasti-pastinya analisis itu ditunjang oleh landasan teori ya. Kita punya teori dulu untuk melihatnya itu. Kemudian apa yang dilihat adalah hubungan ya antara komponen satu dengan komponen yang lainnya dari unsur visual yang ditampilkan serta menguraikan hasil antar hubungan unsur sudah mulai terdapat pandangan. Melihat ini dan ini, sepertinya ini fungsinya untuk ini. Nah, sudah mulai gitu ya. Ada komentar dan argumentasi terhadap karya atau hasil pengumpulan data. Nah, di situ ada komentarnya. Ya, nah itu adalah hasil analisis. Nah, tahap ketiga adalah interpretasi atau interpretation, ditunjang oleh dua tahapan sebelumnya, deskripsi dan analisis untuk mendapatkan alasan yang logis. Adalah cara menerangkan pemikiran tentang apa yang berada di balik suatu karya visual. Nah, situ kita sudah mulai mencoba ya. Ini dengan ini adalah sebagai tanda ini. Nah, ini sepertinya ini mau menampilkan, nah, mau menampilkan unsur ya, dan itu udah interpretasi. Interpretasi itu sudah mulai ada, kita menggali alam bawah sadar kita. Kenapa kok alam bawah sadar? Dari kita kecil kita melihat ya, kita melihat hutan, kita melihat laut, kita melihat berbagai macam, ada gunung, ada bangunan, ada macam-macam, ada kesenian. Nah, jika kita melihat sesuatu, maka timbul asosiasi atau interpretasi. Itu sebenarnya menggali dari alam bawah sadar atau simpanan dalam otak kita untuk kita menerjemahkan sebenarnya itu apa. Nah, itu adalah interpretasi. Yang terakhir adalah penilaian, judgment. Merupakan pendapat atau penetapan nilai-nilai tentang apa yang telah terlihat dan apa yang dideskripsikan tadi, ya, di 1 dan 2 tadi. Nah, dianalisis dan diinterpretasikan di nomor 3. Nah, ini penilaian merupakan sintesa dari karya visual yang dianalisis. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita melihat gitu ke pameran lukisan seabstrak apapun, kita lihat Lagi sebenarnya ini unsur apa aja yang ada di situ. Ya. ambil lagi. Waktunya sudah habis belum ya? Baik, saya lanjutkan. Ya, boleh dilanjut. Pak, 5 menit lagi bisa, Pak? Oke, saya cepat aja kalau gitu ya. Oke. Nah, ini saya dengan Mbak Tias waktu itu ya ke Sumeneb. Ya, Pak. Nah, Mm-mm. saya melihat Sumeneb ini ada apa namanya? Ada Bovenlich. Nah, orang lihat strukturnya, lihat tiangnya, apa segala macam dibahas. Saya terpaku pada Bovenlich ini. Seolah Bovenlich ini mengatakan sesuatu kepada saya, gitu ya. Maka saya lama berdiri di situ, lihat, aduh indahnya, gitu ya. Nah, ini ya,
Nah, ini bottleneck-nya deskripsi. Bentuk utama berupa lingkaran dengan huruf Arab, ya, dengan apa wadah berkaki tiga itu seperti keranjang keranjang hadiah itu ya, ada bunga-bunganya gitu ya. Nah, kemudian warnanya itu luar biasa bagus ya di Madura itu. Di Sumeneb itu ada hijau toska, ada merah, putih, kuning, hijau gitu ya. Nah, analisisnya ini lingkaran ini lihat kecil-kecil ini Asmaul Husna ini. Nah, sebagai hadiah karena ditaruh dalam wadah keranjang ya, berdiri kokoh ditunjang kaki tiga, ada ukiran sulur yang melenggok dengan bunga berwarna-warni. Pewarnaan dengan kombinasi yang menarik dalam kotak kuning. Nah, ini ada kotak kuning nih. Nah, dalam webinar ini sebelumnya itu ada yang namanya itu apa namanya kembang pare, kuning dan hijau itu adalah aturan dalam agama segala macam. Saya lupa lagi ya. Nah, interpretasinya adalah agama Islam sebagai hadiah dari Tuhan. Suasana di sini ada suasana bahagia, tapi dibatasi dengan ketaatan. Maka penilaiannya adalah agama Islam merupakan hadiah dari Tuhan, hendaknya dijalankan secara taat, namun dengan suasana bahagia. Nah, karena akan melihat gini kan, oh begitu kita mendapatkan sesuatu dari kita melihat itu, tentunya dengan tahapan. Nah, ini contohnya untuk analisis matriks ya. Nah, di sini ada masjid tua di Demak ya, ada masjid Wapak UE di Ambon, ada masjid Bayan Belek di Lombok ya. Tahunnya abad 15, abad 15, abad 17. Bentuk atap limas 3 susun, limas 2 susun, limas 2 susun. Bahan atap kayu, yang di Ambon itu dari daun sagu ya. Yang di Lombok dari bambu. Bahan dindingnya batu dan kapur, yang di tengah itu pelepah sagu, yang di Lombok itu dari bambu. Kesimpulannya, nah silahkan disebutkan sendiri. Mungkin bisa dari keterkaitan sejarah, dan ada bentuknya, dan hierarki. Yang ini 3 susun, yang lainnya 2 susun. Apakah yang pemimpinnya itu ada di Demak, kemudian apa ulama-ulama Demak itu naik perahu gitu ya, menyebarkan agama Islam ke Lombok dan ke Ambon. Nah, ini nggak tahu, itu perlu dibuktikan lagi. Tapi dari sini kita sudah bisa mengetahui. Nah, ini yang menarik. Ini adalah majalah-majalah ya. Ingin mengetahui unsur Indonesia dalam majalah fashion. Nah, di Indonesia ya. Ini ada Femina, ada Kartini, ada Cosmopolitan, ada Basar, ada Vogue. Nah, ini kita lihat gesturnya, kita lihat rasnya, ya, kita lihat cara berpakaiannya, ya. Nah, kemudian kita coba di sini. Ini ada teorinya itu taruh sebelah kiri, ada font, ada openness cloth. Nah, ini sudah ada di jurnal ini ya. Ini teorinya dari peraturan pemerintah, saya terbitkan dalam jurnal, saya gambar. Ini loh, yang 24% terbuka itu kayak gini, yang 50% terbuka kayak gini. Ini teorinya, ada rasnya, Melayu, Eropa, ada Indo. Ada gestur formal, semi formal, ada yang memikat, gitu ya. Bahasanya ada bahasa Indonesia, ada bahasa menggunakan bahasa campuran. Nah, ini hasilnya adalah, nah ini saya tanya gitu kepada desainer majalah. Kayak gimana nih? Ternyata jawabannya iya. Majalah luar itu sudah menguasai, merangsek masuk untuk memasarkan majalahnya di Indonesia. Maka mau tidak mau majalah Indonesia layout dan modelnya itu terpengaruh oleh majalah dari luar. Nah, ini viewernya ada kuesioner dari 100 responden. Nah, ini jawabannya. Nah, mereka itu melihat mau beli majalah itu melihat covernya dulu. Nah, baru kemudian ya selanjutnya. Nah, ini summary-nya bahwa memang ya, jadi Kartini Magazine, majalah Kartini dan Femina yang sangat mempertahankan Indonesia. Sekarang itu sudah hampir dibilang tidak ada ya. Mungkin jadi online aja. Tapi majalah seperti Cosmopolitan, Vogue itu makin banyak di Indonesia. Nah, itu adalah cara-cara visual analysis. Nah, ini cara menarik kesimpulan. Jadi hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil kuesioner itu sudah bisa memberikan kesimpulan. Jadi mereka kesimpulannya gampang ya, gitu. Seperti ini aja, gitu. Dan semua ini sudah termasuk ke dalam, sorry. Nah, ini semua ini termasuk dalam validitas data, yaitu triangulasi. Triangulasi
kita menggunakan tiga instrumen sekaligus. Jadi secara validitas data kualitatif ini sudah memenuhi syarat. Ya. Nah, ini referensinya dari buku-buku yang sudah terbit. Nah, ini bukunya, gitu ya. Ini buku yang sudah terbit, gitu. Baik, demikian. Terima kasih.